Saudara-saudara, saya mau sampaikan komentar saya tentang perjanjian perpanjangan kontrak karya PT Freeport antara pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia. Itu pada tanggal 19 Februari 2026, Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto menandatangani kontrak kerja PT Freeport yang waktu yang cukup lama. Pertanyaan saya, mengapa Presiden Prabowo Subianto sangat ambisius? Saya mempunyai 4 alasan. Yang pertama, itu tentu demi kerjasama ekonomi antara dua negara dan saling menguntungkan. Itu sudah pasti. Yang kedua, banyak orang belum berpikir ke arah itu, yaitu demi kenyamanan dan keselamatan Presiden Prabowo Subianto dan kroni-kroni dan oligarkinya, lingkaran oligarkinya. Nanti saya akan jelaskan sebentar mengapa alasan ini. Yang ketiga, Presiden Prabowo bertanggung jawab untuk melindungi, menjaga keselamatan negara Republik Indonesia. Yang keempat, Presiden Prabowo menjual kembali Papua kepada Amerika Serikat atau mengobjekkan kembali. Itu sama seperti yang dilakukan oleh Presiden pertama, Founder Father Insinyur Soekarno, yang di mana dia menjual Papua ini kepada Amerika Serikat supaya Papua menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Ini 4 alasan yang saya lihat. Sekarang saya mau sampaikan beberapa peristiwa keji dan kejam yang terjadi untuk kita paham secara utuh dan benar. Pertama, itu mengapa Patrice Lumumba, Perdana Menteri pertama Republik Demokrat Kongo, yang dibunuh pada 17 Januari 1961. Mengapa dia dibunuh? Karena 2 alasan. Dia orang yang berseberangan dengan negara kapitalis seperti Amerika Serikat. Dan Kongo itu kaya akan mineral, sumber daya alam. Sama seperti di tanah Papua Barat ini. Yang kedua, mengapa Sekjen PBB Dag Hammarskjöld itu ditembak mati bersama staf PBB di Kongo pada
tanggal 17 atau 18 September 1961. Sekjen PBB Dag Hammarskjöld, dia membawa proposal untuk Papua dengan judul proposalnya Papua for Papua, dan juga Dag Hammarskjöld ke Kongo dalam misi perdamaian di Kongo. Yang ketiga, kita lihat mengapa John F. Kennedy ditembak mati pada 22 November 1963. Itu ditembak mati oleh Lee Harvey Oswald. Dan yang keempat, kita lihat atau perlu tahu, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia atau founder father, dia disingkirkan oleh CIA pada 1965 dengan alasan beliau kerjasama dengan komunis, isu yang dikembangkan oleh komunis. Informasi-informasi seperti ini lebih jelas itu bisa tahu di sini, dalam buku ini. Buku ini yang ditulis oleh Greg Polgin, Bayang-Bayang Intervensi, Perang Siasat John F. Kennedy dan Allen Dulles atas Soekarno. Dalam buku ini diulas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan Papua. Dan dalam buku saya yang terbaru ini, buku saya, Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua, saya secara rinci dalam bab 13 dengan ambisi menguasai kekayaan Papua, gereja pun menjadi korban. Di sini di halaman 104 saya jelaskan secara rinci mendetail orang-orang yang dari Patrice Lumumba sampai dengan dilengsarkannya Insinyur Soekarno dalam buku saya Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua. Saudara-saudara, yang sesungguhnya atau sebenarnya Presiden Prabowo lakukan, jangan berada pada kesalahan-kesalahan yang lalu. Dia mengulang-ulang kesalahan ini. Perlu belajar atau pelajari, kalau tidak salah itu saya tahu Januari Agreement 1974 itu ada 3 kelompok ini, Amerika, PT Freeport, Indonesia dengan Papua atau masyarakat pemilik tambang Amungme dan Komoro. Mereka sudah lakukan perjanjian itu, Januari Agreement 1974 itu. Apakah ini sudah ada implementasi atau tidak? Ada pelaksanaan membagi hasil, bagaimana penduduk asli mendapat apa, Indonesia dapat apa, Amerika dapat berapa. Ini sampai seperti ini, Presiden Prabowo Subianto diharapkan evaluasi secara total, karena sudah dari sejak beroperasinya PT Freeport ini, itu kan sebelum PPRA, itu 7 April 1967. Ini. Jadi ini diharapkan supaya dievaluasi secara total, supaya masyarakat ini
Kita lihat masyarakat yang penghasil tambang terbesar urutan ketiga di dunia itu di Namangkawi atau Dugu-Dugu di orang asing bilang Tembagapura itu. Di situ tuh kita lihat itu menghasilkan tambang itu setiap hari itu berapa ton. Lalu presentasi itu orang asli Papua itu yang masyarakat Komoro dan Amume dapat berapa. Dan sama sekali tidak ada. Kesehatan hancur. Ekonomi hancur. Pendidikan hancur. Manusia melarat miskin, kemiskinan luar biasa. Air diracuni, gunung dihancurkan, hutan dihancurkan. Ini kompensasinya mesti ada. Saya berharap Presiden Prabowo Subianto berhikmat. Dan sekarang bagaimana ini Presiden pergi melakukan perjanjian kerjasama sampai 2061. Mari lihat ini yang sekarang keadaan yang sesungguhnya di sini. Kehidupan selama 63 tahun. Indonesia ada di Papua, tapi sumber daya alam dibawa keluar dari moncong senjata. Masyarakat di stigma dan dilabel dengan separatis makar OPM. Lalu apa sekarang KKB? Itu label-label yang digunakan untuk menakut-nakuti dan intimidasi teror terhadap kami. Seperti ini harus diperbaiki. Jangan objekkan kami lagi, jangan jual kami lagi, jangan miskinkan kami lagi, jangan membuat kami bodoh lagi. Ya. Saya berharap komentar ini menjadi refleksi, termasuk masukan bagi Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan para kabinetnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.